welcome back to my YouTube channel. Tiring. Di Mat Edu Study, di mana nanti kalian akan kuliah online bersama dengan saya, Adi Santoro Adiansyah, SPD, MPD. Oke, jangan lupa untuk melakukan tiga hal. Ini tiga hal yang sangat simpel sekali dan gratis. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan juga like. Karena ketiga hal ini gratis, nggak bayar. Cuman klik tombol merah di bawah dan juga klik tombol like di samping kiri video ini. Dan jangan lupa sampaikan komentar jika kalian menemukan hal-hal yang bisa kita diskusikan melalui kolom komentar ini, atau kalian bisa menyampaikan apalah terserah kalian. So jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Oke, kali ini saya akan melanjutkan ke video pembelajaran yang sebelumnya terkait dengan kalkulus integral, aplikasi integral di dalam pada bidang ilmu pengetahuan. Dan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan volume benda putar. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa volume benda putar itu bisa diselesaikan dengan menggunakan tiga cara. Yang pertama, metode cakram, yang kemarin sudah kita kaji. Kali ini kita akan mengkaji terkait dengan metode cincin, dan video selanjutnya nanti akan kita kaji terkait dengan metode sel silinder. Apa bedanya? Nanti silakan disimak saja video pembelajaran kali ini. Oke. Metode cincin. Mencari volume benda putar dengan menggunakan metode cincin. Oke, misalkan daerah D dibatasi oleh grafik fungsi G dan H, di mana Gx lebih dari atau sama dengan Hx, pada selang tertutup AB, untuk X sama dengan A dan X sama dengan B, akan ditentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D diputar terhadap sumbu X atau diputar dengan poros sumbu X. Apa yang terjadi? Ini adalah interpretasi geometrinya, di mana kita punya dua fungsi, yaitu fungsi G yang ada di atas dan juga fungsi H yang ada di bawah. Kemudian dia dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B, atau dia berada di antara selang tertutup AB. Kemudian daerah tersebut diputar terhadap sumbu X, sehingga nanti akan diperoleh gambar yang ada di samping sini. Kurang lebih nanti kalau misalnya kita amati, sebenarnya kalau model cincin itu dia kurang lebih nanti dia ada bolongannya, atau dia berlubang di tengah-tengah. Karena misal kita punya dua fungsi, fungsinya di atas juga fungsinya di bawah, kemudian diputar, otomatis ada rongga di antara bidang benda putar yang kita miliki. Nanti kurang lebih gambarnya seperti ini, di mana nanti seperti biasa tingginya itu adalah delta IX, kemudian nanti jari-jarinya itu dia ada dua. Yang pertama GTI dan yang kedua adalah yang HTI. Nanti hasilnya yang di sini. Jadi nanti kurang lebih rumusnya itu adalah GTI dikurangi dengan HTI, kemudian dikuadratkan dikalikan dengan delta IX, dan jangan lupa dikalikan dengan Pi. Nah, ini pendeskripsiannya. Yang pertama kita buat partisi terlebih dahulu untuk selang tertutup AB pada sumbu X. Kita pilih titik TI, itu anggota dari XI-1 XI. Kemudian kita tulis FI itu adalah volume cincin ke I, sehingga nanti akan kita peroleh seperti yang saya sampaikan tadi, FI itu sama dengan Pi dikalikan dengan GTI kuadrat dikalikan dengan delta IX dikurangi dengan Pi dikalikan dengan HTI kuadrat dikalikan dengan delta IX, atau bisa kita tulis atau bisa kita sederhanakan dengan menuliskan Pi itu sama dengan GTI kuadrat dikurangi dengan HTI kuadrat dikalikan dengan delta IX. Oke, saya tadi salah menyebutkan. Yang benar seharusnya adalah Pi dikalikan dengan GTI kuadrat dikurangi dengan HTI kuadrat dikalikan dengan delta IX. Karena volume yang gede dikurangi dengan volume yang kecil. Seperti itu. Sehingga nanti bisa kita tuliskan V itu sama dengan Pi dikalikan dengan limit sigma GTI kuadrat dikurangi dengan HTI kuadrat dikalikan dengan delta IX. Untuk I sama dengan T, untuk I sama dengan 1 hingga N, dan norm P itu mendekati 0.
Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk integral, di mana nanti hasilnya adalah Pi dikalikan dengan integral GTI kuadrat dikurangi dengan HTI kuadrat dx dari A sampai dengan P. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kalian simak. Yang pertama, hitunglah volume benda putar yang terjadi apabila daerah D dibatasi oleh Fx sama dengan X sama dengan 2, X sama dengan 4, Y sama dengan 2, dan juga diputar terhadap poros garis Y sama dengan 1. Wow. Cukup banyak sekali kasusnya. Kita pelajari satu-satu. Nah, ini interpretasi geometrinya. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Ini grafik fungsi Fx sama dengan X. Oke. Kemudian ini kita punya dia dibatasi oleh X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Ya kan, benar kan? X sama dengan 2 dan juga X sama dengan 4. Kalau misalnya kita kita bentuk daerahnya itu kan sebenarnya ini kan dari segitiga ini sampai bawah. Tapi dia juga dibatasi oleh Y sama dengan 2. Ini Y sama dengan 2. Sehingga daerahnya hanya daerah yang segitiga ini. Oke. Dan yang paling terpenting adalah dia tidak diputar terhadap sumbu X, tapi dia diputar terhadap garis Y sama dengan 1. Ada beberapa nanti yang perlu kita perhatikan di proses pengerjaannya. Setelah itu nanti diputar terhadap Y sama dengan 1 sehingga nanti akan diperoleh hasilnya seperti ini. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke penjelasannya atau penyelesaiannya. Kita buat partisi untuk selang tertutup 2 sampai 4. Kemudian kita pilih TI itu anggota dari selang tertutup XI-1 XI. Nah, ini catatannya. Karena poros putarnya ada di Y sama dengan 1, maka GX itu sama dengan X-1. Oke. Karena dibatasi oleh Y sama dengan 2, maka kita punya dua fungsi, yaitu fungsinya yang kedua adalah HX sama dengan 1. Oke. Jadi, kita tulis FI-nya sama dengan volume cincin ke I, atau bisa kita peroleh nanti FI-nya sama dengan Pi dikalikan dengan FTI min 1 kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan delta IX. Di mana FTI min 1 itu adalah GX dan HX-nya itu adalah 1. Oke, kita perhatikan lagi gambarnya. Fx-nya kan ini, Fx sama dengan X, Fx sama dengan X, oke. Karena porosnya dia sama dengan 1, otomatis nanti dia originnya itu bukan di sini, tapi originnya dia ada di sini. Jadi originnya dia bergeser ke atas. Yang harusnya dia di sini, dia jadi di sini. Sehingga nanti Fx sama dengan X itu nanti akan berubah menjadi Gx sama dengan Fx min 1. Oke. Kemudian karena dia juga dibatasi oleh Y sama dengan 2, maka kita punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah yang tadi, Gx sama dengan Fx min 1. Fungsi keduanya adalah Hx sama dengan 1. Sehingga nanti akan kita peroleh volumenya itu adalah Pi dikalikan dengan FTI dikurangi 1 kuadrat min 1. 1 itu sebenarnya 1 kuadrat. Karena Hx-nya kan 1, kalau dikuadratkan dia juga akan nilainya 1. Kemudian dikalikan dengan delta IX. Untuk perhitungannya seperti ini. Sehingga nanti akan kita peroleh VI-nya itu sama dengan Pi dikalikan dengan integral X min 1 kuadrat min 1 dx dari 2 sama dengan 4. Itu nanti sama dengan Pi dikalikan dengan X kuadrat min 2x dx dari 2 sama dengan 4. Dan nanti hasilnya adalah 20/3 Pi. Jadi volume benda putar yang dibatasi oleh volume benda putar yang terjadi apabila daerah D dibatasi oleh Fx sama dengan X sama dengan 2, X sama dengan 4, dan Y sama dengan 2, dan juga diputar terhadap Y sama dengan 1, itu adalah 20/3 Pi satuan volume. Selanjutnya bisa kalian selesaikan tantangan ketiga, ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Hitunglah volume benda putar yang terjadi apabila daerah D dibatasi oleh Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan akar X terhadap sumbu X. Selanjutnya,
Kita ke contoh yang kedua. Contoh 6.4, di mana kalian diminta mencari volume benda putar yang terjadi apabila daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, dan Y sama dengan 4X kuadrat, dan Y sama dengan 4, dan juga diputar mengelilingi sumbu Y. Ingat, mengelilingi sumbu Y, bukan mengelilingi sumbu X. Kurang lebih nanti interpretasinya seperti ini. Ini yang Y sama dengan X kuadrat, ini yang Y sama dengan, apa tadi? Yang kedua? 4X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat, ini yang Y sama dengan 4X kuadrat, kemudian dia dibatasi oleh Y sama dengan 4, sehingga nanti daerahnya yang ini, di mana nanti Y sama dengan 4X kuadrat itu lebih dari Y sama dengan X kuadrat. Seperti itu. Kemudian daerah ini kita putar terhadap sumbu Y, sehingga nanti akan diperoleh reinterpretasinya seperti ini, di mana nanti ini adalah FTI-nya yang gede, yang Y sama dengan 4X kuadrat, kemudian ini yang GTI-nya, GX-nya atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, perhitungannya seperti ini, kita buat partisi. Jangan bosan-bosan ya, kalau urusan yang namanya luas daerah, kemudian nanti ada volume benda putar, kemudian ada yang namanya nanti panjang busur sampai yang namanya luas permukaan tuh pasti harus membuat partisi untuk selang tertutup AB. Di sini selangnya adalah 0 sama dengan 4 pada sumbu Y. Kemudian kita pilih TI sama dengan TI itu anggota dari selang tertutup YI-1, YI, dan kita punyai X itu berada di antara 0 sampai dengan 2. Jelas, Y itu sama dengan X kuadrat, sehingga kita peroleh X itu sama dengan min akar Y, atau X itu sama dengan akar Y. Kita pilih X sama dengan akar Y, di mana nanti Y-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 4. Yang kemudian, yang kedua, kita punya Y sama dengan 4X kuadrat, sehingga nanti bisa kita cari X itu sama dengan min akar Y per 2, atau akar Y per 2, sehingga nanti kita pilih X itu sama dengan akar Y per 2 untuk Y sama dengan 0, untuk Y antara 0 sampai dengan 4. Kita tulis FY itu sama dengan akar Y, dan juga kita tulis GY itu sama dengan akar Y per 2, sehingga nanti akan kita peroleh, kita tulis terlebih dahulu FI itu adalah volume cincin ke I, sehingga akan kita peroleh VI itu adalah Pi dikali Pi dari FTI kuadrat dikurangi GTI kuadrat dikalikan dengan delta IX. Sehingga kita peroleh VI-nya itu sama dengan Pi dari limit sigma FTI kuadrat dikurangi GTI kuadrat kalikan dengan delta IY ya. I sama dengan 1 sampai dengan N, norm P mendekati 0, itu sama dengan Pi kali integral akar Y kuadrat dikurangi akar Y per 2 kuadrat dy X sama dengan dari 0 sampai dengan 4, nanti hasilnya adalah 6pi. Sehingga nanti akan kita peroleh volume benda putar yang terjadi apabila daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 4X kuadrat, Y sama dengan 4, dan diputar mengelilingi sumbu Y, itu adalah 6pi satuan volume. Ini tantangan keempat. Hitunglah volume benda putar yang terjadi apabila daerah D dibatasi oleh Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan akar X terhadap sumbu Y. Oke, kalian bisa mendiskusikan hasil jawaban kalian melalui WhatsApp group yang sudah kita miliki. Nanti masing-masing rombel bisa didiskusikan. Bagi yang mau mendiskusikannya, karena ada beberapa rombel yang lebih memilih untuk belajar mandiri. Bagi rombel yang memilih untuk belajar mandiri, nanti hasil penyelesaian tantangan bisa kalian tulis di buku catatan atau di buku latihan, di buku catatan kalian. Kemudian nanti bisa kalian sampaikan melalui saya lupa, di Elena. Nanti bisa kalian sampaikan melalui di Elena sesuai dengan catatan yang ada di Elena. Oke? Lanjut. Oke, cukup. Terima kasih. Untuk kali ini kita sudah mempelajari terkait dengan volume benda putar dengan menggunakan metode cincin, di mana sesimpel
hal yang paling mudah yang bisa kita peroleh dari metode changer ini adalah kita memiliki dua fungsi, kemudian dua fungsi itu kita cari daerahnya, kemudian daerahnya kita putar terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Sehingga nanti akan kita peroleh suatu benda, di mana nanti bendanya itu kurang lebih seperti cincin, atau nanti benda itu dia memiliki rongga. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap di rumah saja dan belajar di rumah. Jadi kita tetap kuliah online bersama dengan saya di Satria Audiensia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.